Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada tiga pribadi yang sudah bersama-sama kita dalam dunia ini, yaitu Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus mempelai Bapak Yahweh yang tercantik Ibu Fei Hamdani. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Kali ini saya kembali mau membagikan kesaksian mimpi saya ya, dan penjelasan, ada pesan-pesan Tuhan dan penjelasan Tuhan berikutnya juga, dimana tanggal 14 kemarin saya bermimpi dibawa ke beberapa tempat ya di dalam dunia 666 ini, ke beberapa tempat. Di situ saya seperti di awan-awan gitu ya, ke tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Saya seperti terbang gitu di awan-awan gitu ya, dengan ada awalnya saya berada di suatu, seperti ada perkumpulan orang-orang di suatu tempat. Saya tidak kurang jelas itu perkumpulan apa, seperti ada acara gitu ya. Setelah itu saya terbang di udara makin tinggi dengan menggerak-gerakkan tangan saya gitu ya. Saya dibawa ke suatu tempat seperti WC itu, kamar mandi, seperti kamar mandi umum gitu ya. Saya melihat di dalam kamar mandi itu ada beberapa pria begitu ya, mereka tidak berpakaian, telanjang gitu ya. Dan tiba-tiba saya melihat juga ada seorang wanita yang masuk ke dalam kamar mandi itu, dan seorang wanita penggoda ya, dia menggoda, dan para pria itu sepertinya bernafsu ya, mereka meraba-raba tubuh wanita itu ya, wanita itu berbaring. Dan saya melihat di antara pria itu ada ada salah satu dari anggota keluarga saya. Saya mau mencubit tangan anggota keluarga saya itu, tetapi yang tercubit itu malah tangan wanita penggoda itu ya. Nah di situ setelah itu untuk tempat pertama ini Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang arti dari penglihatan mimpi saya ya. Waktu itu Tuhan berkata ya, kehidupan dunia 666 ini ya, begitu ya, yang sedang terjadi pada saat ini, di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut akan Tuhan ya Bapak Ibu. Mereka melegalkan hubungan bebas. Tuhan menjelaskan begitu, di antara hubungan bebas di antara lawan jenis ya mereka, dan banyak sekali berkeliaran ya wanita-wanita seperti itu ya, wanita-wanita panggilan maaf, mereka yang tidak takut akan Tuhan ya, yang tidak takut kepadaku, Tuhan berkata. Dan pria-pria yang digoda oleh wanita itu, mereka bergelora ya dalam hawa nafsu mereka, karena hawa panas yang mereka alami akibat pemakaian tanda binatang itu ya Bapak Ibu. Mereka yang kelihatan telanjang ya, dan kelihatan aurat yang memalukan, yang mereka yang buta tuli telanjang, hati mereka itu semata-mata tertuju pada hawa nafsu mereka. Itulah contoh-contoh daripada orang-orang di dunia 66 ini, terus saja ingin melampiaskan keinginan mereka yang tidak senonoh ya. Bila ada anggota keluarga, Tuhan juga berpesan Bapak Ibu, mengatakan kepada kita dalam grup doa bahwa saya melihat anggota keluarga saya itu, nah Tuhan mengatakan harus rajin-rajinlah engkau mendoakan dia, karena dia yang sudah umat-umat manusia yang berdiam di dunia roh 66 ini ya, mereka akan, kalau mereka tidak kuat ya, dan mereka yang sudah memakai tanda binatang itu, mereka akan tergoda ya. Jadi Tuhan menyuruh saya rajin-rajin mendoakan anggota keluarga yang saya lihat itu, batalkan roh kenajisan itu di dalam namaku, Tuhan bilang, agar tidak terjadi transfer spirit dari kenajisan dunia 666 ini ya. Nah seperti dalam ayat
mimpi ini berkaitan dengan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita tetap berjaga-jaga dan terus ya kita mau mendoakan keluarga kita yang sudah memakai tanda binatang itu agar dikuatkan dan Tuhan berbelas kasihan menetralisirkan darah mereka ya. Itu mimpi yang pertama. Dan mimpi yang kedua, saya melihat ada seorang anak kecil gitu ya, dia baru buang air kecil ya tuh, baru buang air kecil. Anak itu anak cewek sekitar 2-3 tahun gitu. Dia terus saya setelah buang air kecil itu saya mengatakan kepadanya untuk menukar pakaiannya, mengganti bajunya, tetapi yang tadinya anak kecil itu tidak mau menukarkan pakaiannya, tetapi saya mengatakan harus menukar karena nanti setelah menukar pakaian itu akan pergi ke suatu pesta atau perjamuan gitu ya. Akhirnya anak itu mau menukarkan pakaiannya, dan Tuhan menjelaskan kepada kita tentang apa arti mimpi tentang anak kecil ini adalah dimana dia mengatakan kita yang sudah melayani, saya dan kita semua ya Bapak Ibu yang sudah melayani di dunia 6 ini bersama-sama bersaksi ya, kita menjadi salah satu atau kita yang sudah bersaksi, yaitu salah satu menjadi saksi sorga itu di akhir zaman ini ya. Anak kecil itu adalah bayangan dari orang-orang yang kita layani, mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke pesta perjamuanku, kata Tuhan. Engkau sibuk melayani untuk menggantikan baju dari anak itu agar dia boleh juga masuk. Engkau telah anak-anak itu gambaran dari jiwa-jiwa yang kau persiapkan untuk masuk ke perjamuan pesta, masuk pesta yang ku adakan ke perjamuanku, kata Tuhan. Tuhan juga mengatakan bahwa kita yang melayani di dunia 66 ini untuk orang-orang yang masih misalnya anak kecil di alam roh ya, kita melihat dia seperti anak kecil itu di alam roh itu. Kau telah mengajarkan hal yang benar daripada ajaranku, Tuhan mengatakan begitu, di mana kita memotivasi orang untuk mereka bisa masuk dalam perjamuan anak domba Allah itu ya. Itu penjelasan Tuhan. Dan yang mimpi selanjutnya saya dibawa lagi ke tempat seperti hutan ya, perhutanan di situ ya. Saya melihat di dalam hutan itu ada orang-orang atau satu keluarga begitu ya, mereka meringkut ya di hutan itu. Saya mengintai, saya melihat mereka meringkut di hutan itu seperti melarikan diri atau ketakutan gitu ya. Dan saya melihat di atas mereka duduk di bawah pohon tinggi gitu ya, dan di atas pohon itu saya melihat ada muka lebar yang memperhatikan makhluk, sosok makhluk yang bermuka lebar gitu memperhatikan mereka ya. Dan setelah itu saya melihat orang yang melarikan diri itu pergi dari tempat itu. Dan Tuhan menjelaskan kita bahwa orang-orang yang mengungsi ke hutan-hutan itu tetapi roh daripada iblis atau musuhku, kata Tuhan, selalu mengintip dimanapun mereka berada. Di hutan-hutan juga tidak menjamin tidak adanya iblis itu, kata Tuhan. Jadi tidak terkecuali bagi orang-orang dunia yang ingin pergi ke hutan memulai kehidupan baru di sana dan keluar dari dunia 666 atau dari kota-kota ya, karena orang-orang di dunia juga tahu ya akan hal itu, bahwa NWO akan berkuasa dan mereka akan melebarkan sayapnya, dan banyak orang-orang yang sudah mengerti akan ini akan merasa khawatir dan takut ya. Mereka akan merasakan adanya hal-hal yang tidak baik bagi dunia ini, apabila apakah itu bencana lah, perang lah, apakah ancaman-ancaman dari manusia-manusia lain. Tuhan berkata begitu ya Bapak Ibu. Tapi di hutan-hutan juga ada yang tidak aman, atau banyak juga mara bahaya yang dari iblis itu atau musuhku yang
tidak pernah tinggal diam. Selagi manusia masih berada di dunia ini, ya tidak tinggal diam ya. Bapak Ibu selalu mau mengganggu dan menyerang. Itulah pekerjaan dari musuhku, dan mereka mengintip orang-orang atau mengintip orang, dan yaitu musuhku yang bermuka lebar itu ya. Itu kata Tuhan, engkau yang menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini, di bumi ini, itulah dirimu ya. Tuhan berkata seperti itu. Dan kita tahu juga dalam ayat yang bersangkutan dengan pengungsian ini, seperti 2000 tahun yang dilakukan di dalam Lukas juga mengatakan, Lukas 21 ayat 21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Nah, untuk pengungsian ini kita harus berhikmat ya, berhikmat dalam bertindak. Kita harus menanyakan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan ke tempat mana kita harus pergi, dan persiapan yang matang, karena tidak boleh setengah-setengah ya iman kita untuk pengungsian itu. Jadi setelah Tuhan tunjukkan ke tempat yang mana, itulah tempat yang aman untuk kita pergi. Kita tidak boleh sembarangan dengan memakai logika kita sendiri ke tempat mana kita mengungsi, karena semua itu tidak mudah, tidak gampang ya ke tempat pengungsian. Jadi itu ya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya saya juga melihat dibawa ke tempat lain lagi, melihat adanya seperti orang-orang menyiapkan makanan gitu ya. Dan setelah itu sampai di situ penglihatan mimpi saya ada itu ya, sederhana saja penjelasan dari Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang sedia menyiapkan makanan di mana ini itu sangat penting ya bagi diri kita, baik buat kebutuhan kita sehari-hari, buat jasmani kita, yaitu kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan esensial manusia ya untuk mempertahankan hidup di muka bumi ini. Apakah itu itu akan terjadi di masa kesukaran, nanti akan terjadi lebih ini lagi ya, lebih susah lagi untuk mendapatkan makanan, dan banyak orang yang ingin menjual atau untuk untuk kebutuhan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup di masa yang sukar itu. Jadi tetapi apa yang akan terjadi ke depannya, semuanya kita bergantung kepada Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan ke depannya kita tidak tahu ya. 1 menit, 2 menit ke depan, 1 hari, 2 hari, atau seminggu, sebulan, kita tidak tahu. Semuanya kita bergantung pada pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita semasa kita masih ada di dunia 6 ini ya, agar Tuhan kiranya menolong kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, mara bencana, ataupun serangan-serangan si jahat iblis itu ya, atau rancangan-rancangan elit global dunia ini yang akan terjadi nantinya. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Inilah, terima kasih, inilah Bapak Ibu kesaksian saya yang sederhana, yang mungkin agak terbata-bata. Saya mohon maaf, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.